Assalamualaikum, kembali belajar di channel Akang Guru. Pada kesempatan ini, kami membagikan video pembelajaran untuk mendampingi adik-adik kelas 6 sekolah dasar mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Video pembelajaran kali ini membahas mengenai pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan, gerakan bulan, dan peristiwa gerhana bulan yang termuat dalam muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa ya, agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi yang diberikan. Nah, sekarang kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Selain berputar pada porosnya atau rotasi, bumi juga berputar mengelilingi matahari atau disebut revolusi bumi. Bumi mengitari matahari pada lintasan yang berbentuk lonjong. Waktu yang diperlukan oleh bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365/4 hari atau 1 tahun. Poros bumi miring dan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang edar. Akibat kemiringan tersebut, matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi utara atau selatan. Perpindahan posisi matahari tersebut berdampak pada perbedaan 4 musim di wilayah subtropik bumi. 4 musim tersebut yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Mari perhatikan skema revolusi bumi berikut menunjukkan perbedaan musim di wilayah subtropik setiap tahunnya. Pada tanggal 21 Maret hingga 21 Juni, biasanya di belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan di belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Hal ini disebabkan oleh belahan bumi utara mendapatkan penyinaran matahari yang lebih banyak dibandingkan belahan bumi bagian selatan. Pada tanggal 21 Juni hingga 23 September terjadi musim panas di belahan bumi utara dan musim dingin di belahan bumi selatan. Hal ini disebabkan oleh belahan bumi utara semakin berkurang mendapat penyinaran matahari dibandingkan belahan bumi selatan. Pada tanggal 23 September hingga 21 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Yang terakhir, pada tanggal 21 Desember hingga 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Pembahasan berikutnya yakni mengenai gerak bulan dan kenampakannya dari bumi. Bulan merupakan satelit alami bumi. Jika dilihat dari bumi, bulan tampak bersinar terang karena memantulkan cahaya dari matahari. Kenampakan bentuk bulan dari bumi terlihat tidak tetap. Hal tersebut dipengaruhi oleh kedudukan bulan. Kedudukan bulan merupakan posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Bulan mengalami 3 gerakan sekaligus, yaitu berputar pada porosnya atau rotasi, beredar mengelilingi bumi atau revolusi terhadap bumi, dan yang terakhir, bersama bumi beredar mengelilingi matahari
atau revolusi terhadap matahari. Perhatikan skema peredaran bulan berikut ini. Gambar yang pertama adalah bulan baru. Cirinya, bulan yang menghadap bumi tidak menerima cahaya dari matahari, sehingga bulan tidak dapat terlihat dari bumi. Fase terjadi pada hari pertama. Gambar yang ditunjukkan nomor 2 itu sama dengan gambar yang ditunjukkan nomor 8, yaitu bulan sabit. Cirinya, jika dilihat dari bumi, maka terlihat penampakan bulan yang melengkung seperti sabit. Fase ini terjadi pada hari keempat dan ke-25. Fase yang ditunjukkan pada gambar nomor 3 itu sama dengan gambar nomor 7, yaitu bulan separuh. Cirinya, bulan tampak seperti setengah lingkaran. Fase ini terjadi pada hari ke-8 dan ke-21. Lalu, gambar 4 sama dengan gambar 6, yaitu bulan cembung. Cirinya, jika dilihat dari bumi, maka terlihat penampakan bulan seperti cakram. Fase ini terjadi pada hari ke-11 dan ke-17. Yang terakhir, gambar kelima merupakan fase bulan purnama. Cirinya, bulan berada pada sisi berlawanan dengan bumi, sehingga cahaya matahari sepenuhnya terkirim ke bulan. Fase ini terjadi di hari ke-14. Mari berpindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai gerakan bulan dan peristiwa gerhana bulan. Setiap bulannya, penampakan bulan berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Ini yang dinamakan dengan fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan, bumi, dan matahari. Salah satu dampak dari gerakan bulan adalah peristiwa gerhana bulan. Gerhana bulan yaitu saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Bulan akan terkena bayang-bayang gelap bumi karena matahari terhalang oleh bumi. Bayang-bayang gelap bumi dibedakan menjadi dua, yaitu umbra atau bayang-bayang paling gelap dan penumbra atau bayang-bayang lebih terang. Perhatikan skema terjadinya gerhana bulan berikut ini. Gambar yang ditunjukkan nomor 1 adalah gerhana bulan total. Ini terjadi saat posisi bulan berada dalam daerah umbra bumi. Kenampakan bulan menjadi gelap dan berwarna merah, tetapi terlihat garis lingkaran bulan. Gambar yang ditunjukkan nomor 2 adalah gerhana bulan sebagian. Ini terjadi saat sebagian bulan memasuki daerah umbra dan sebagian lainnya berada di daerah penumbra bumi. Kenampakan bulan sebagian berwarna gelap dan sebagian lainnya terang. Gambar yang ditunjukkan nomor 3 adalah gerhana bulan penumbra. Ini terjadi saat sebagian bulan berada di daerah penumbra bumi. Kenampakan bulan akan seperti bulan purnama, tetapi berwarna sedikit gelap. Gerhana bulan mengakibatkan pasang naik tertinggi dan pasang surut terendah air laut. Hal tersebut disebabkan gaya gravitasi bulan yang cukup besar, sehingga menarik air laut. Pasang naik tertinggi berdampak pada masuknya air laut ke wilayah pesisir.
biasanya dikenal dengan banjir rob. Daerah lain di bumi yang mengalami pasang surut terendah mengakibatkan kapal sulit berlabuh di dermaga. Adik-adik, itulah video pembelajaran yang kami buat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.